Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di channel Tilu Pamuda Baheula. Kali ini kita sedang berada di sebuah tempat yang sangat hits ya sekarang ya. Sekarang lagi di mana itu? Enak ya? Sambil makannya Lur. Yuk. Kafenya. Nama kafenya susah ya. Susah disebutin. Nanti bisa lihat di IG-nya ada pokoknya. Cross Street. Kamu udah makan belum kamu? Kamu juga tadi udah makan lagi. Kan biasa. Ini lagi saya lagi pengen nyobain roti. Kan dari tadi pagi aku makan nasi. Sekarang aku pengen makan roti aja. Biar ini agak lagi diet ya kamu. Ngomong-ngomong kemana sih itu si Kahit kemana? Nggak ikut? Kahit, iya agak. Oh ada lagi ngamera. Yit mau makan roti nggak? Wah, makan dia lele berkumis. Maaf ya, kali ini aku ngomongnya bahasa Indonesia karena aku lagi makan roti keju. Mantap bro. Jadi gini Kang Ujo. Gimana? Gimana kabarnya anak kamu sehat? Si Kiran sekarang berapa tahun usianya? 2 tahun. 2 tahun ya? Yang cewek kan? Iya. Alhamdulillah udah sejodoh. Jodoh. Sama kan kayak Kang Ujo? Ya, sama anak juga udah 2 sejodoh. Yang gede udah mau 7 tahun. Yang kecil si Naya itu 5 tahun. Ini lagi nakal-nakalnya, lucu-lucunya nakal dia tuh. Tapi dia pintar, kalau nakal juga pintar gitu. Nanyain anak nih, ngomong-ngomong Anak, ya kenapa anak? Ada masalah dengan anak? mau konsultasi selaku senior saya nih. Waduh, jangan bilang senior dong. Sama, jangan. Kan udah lebih dulu berumah tangga. Kadang-kadang saya suka jengkel itu kalau lihat anak-anak kan masih kecil ya berantem gitu. Iya. Kan sama ya berhubung sama gitu. Nah caranya biar Anak ini ya. mengatasinya itu kayak gimana? Sebenarnya sih kalau anak gitu ya, yang saya tahu ya, kalau anak itu yang saya tahu, kalau anak itu masih labil, apalagi kan masih usia baru ya di bawah 10 tahun kan, itu dalam masa pengawasan orang tua sebetulnya. Ya. Jadi kita usia anak kecil, dewasa, tumbuh dewasa sampai orang tua pun kita tetap diawasi sebetulnya. Cuma yang menjadi masalah ketika orang tua melihat anak kecil itu, kadang-kadang kita kan suka jengkel ya, suka jengkel lihat anak. Kalau anak lagi nakal, kita selaku orang tua harusnya lebih sabar, ya lebih sabar aja lah. Cara mengatasi emosi kadang-kadang kita kan kalau udah nggak tahan gitu, takutnya nih takut ke fisik gitu. Fisiknya ya. Takut buku atau gimana. Ya emang sebetulnya kalau masalah cara kita mendidik anak berbagai macam cara gitu. Tergantung orang tuanya biasanya sih. Kalau orang tua saya tahu kan, orang tua kan kalau lihat anaknya kalau lagi nakal suka dijewer. Kamu nakal adek, kenapa sih kamu gak sama orang tua? Kalau misalkan susah makan. Nah, suka dibentak juga kan. Ayo cepetan makan. Nah itu sebetulnya tergantung kitanya. Kalau yang saya tahu ya, yang saya lakukan terhadap anak saya mah kalau anak lagi rewel, lagi nakal, lagi susah diatur, saya suka ini Kang Adul suka diajak ngobrol dulu, tanya dulu, adek suka apa makannya gitu. Nah gitu saya suka. Jadi kita nanya dulu apa, gitu. suka apanya. Ya contohnya kalau misalkan adeknya susah makan, kalau susah makan dia saya mah kalau susah makan anaknya saya suka ngobrol dulu. Adek makan nggak mau kenapa nggak mau? Nah adek kalau sekarang adek makannya mau sama apa gitu. Kalau anak-anaknya nggak suka makan telur, nah kita kasih telur dong. Nah gitu, jadi suka makan kasih dulu apa sih pesan anaknya itu caranya. Kalau misalkan kalau itu kan lagi makan udah gede berarti ya masih ngerti kalau dikasih tahu, masih bisa diajak ngobrol. Kalau seperti anak saya nih masih di bawah 5 tahun kan komunikasinya masih terbatas, belum jelas ya, nyambung. Itu gimana tuh? Kadang saya bilangin gini tiba-tiba nangis gak ngerti. Susah juga kan ngebilanginnya. Susah juga ya. Nah biasanya yang saya lakukan kalau anaknya lagi di bawah usia 5 tahun ya,
kadang juga nggak ngerti apa kemauan anaknya. Iya. Coba ajak cara milih. Misalkan kayak gini, ada anak itu suka boneka. Nah, boneka kecil atau anak cewek ya, boneka. Nah, kita kasih pilihan. Nah, ini boneka, ini misalkan robot. Tentunya kan si anak itu kan nanti milih gitu. Kalau cewek kan tentunya milih boneka kan, bukan robot-robotan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak ngerti, misalkan suka bilang ibu-ibu atau manggilnya apa? Manggil ke ibunya. Bunda. Nah, bunda misalkan. Bukan bunda sih, buna. Buna gitu. Buna kadang suka nangis nggak ngerti, kita ngertinya. Iya. Nah, kita samperin dulu, kita lihat. Contoh kita ambil barang ya, misalkan ambil boneka, main-mainan anak kecil lah, apa misalkan boneka, misalkan robot-robotan. Kita ajak main dulu gitu, ajak main dulu. Nah, setelah ajak main dulu, Supaya tenang dulu. Berhenti dulu nangisnya seperti itu. Nah, itu juga nanti akan kelihatan, berarti anak itu nangis pengen itu gitu. Jadi sebetulnya kita coba ajak dulu main gitu. Ya, jadi jangan sampai terkadang kalau orang tua itu suka nggak sabar ya, suka emosi gitu, suka jengkel lihat anak suka, aduh susah diatur nih. Nah, kalau saya seperti itu, Kang, aduh, kayak gitulah. Makanya sekarang kelihatannya akur gitu ya. Enggak sih, kadang-kadang anak saya sama. Kalau anak saya mah, kalau misalkan yang kecil nih bawa mainan langsung direbut sama kakaknya ya. Iya. Pokoknya takut kesaingan. Kayaknya. Ya kita mungkin cuma naluri anak. Kalau kita selaku orang tua juga harus peka. Karena harus peka juga sih, Dul. Peka artinya itu kita jangan sampai kalau naluri anak itu kita suka kerasa gitu. Padahal tuh mainan banyak. Diambil satu sama adiknya langsung direbut. Udah dibilangin, ini punya dedenya. Dede ya. Pinjam satu, gak mau. Nangis. Direbut nangis. Bingung. Nah, mungkin kalau seperti itu tergantung kitanya dan juga cara kita mengarahkan anak itu seperti apa. Contoh misalkan kakaknya pengen robot-robotan, nah adanya pengen apa gitu, kita bedakan. Jadi misalkan kalau anak kakaknya laki-laki pasti dia suka main robot-robotan kan, nggak mungkin suka main boneka. Nah, jadi kita harus punya dua mainan seperti itu. Jadi yang satu buat adiknya yang cewek itu boneka-bonekan, kalau yang kakaknya buat robot-robotan. Jadi yang saya baca dari yang udah pernah kejadian, bukan karena A-nya gak mau ngasih, tapi karena gak pengen lihat adiknya main kayak jadi suka usil gitu. Usil ya. Usil. Ya wajar lah, namanya juga anak-anak kayak gitu. Usil. Tapi biasanya kalau misalkan itu kan masih usia balita ya. Jadi meskipun A-nya nggak suka boneka, tetap diambil. Iya, diambil. Karena emang jahil sih. Jahil gitu orang. Ya, tergantung kitanya. Kalau misalkan jahil yang namanya juga anak lah kayak gitu tuh. Sama anak juga, saya juga suka jahil. Kalau adiknya nanya itu, yang cewek itu suka lagi main boneka, tiba-tiba kayaknya suka usil, diambil, nangis gitu. Nah, kita selaku orang tua juga jangan sampai terpengaruh sama anak. Ya, maksudnya jangan sampai memilih satu pihak. Maksudnya gini, jangan sampai karena dede masih kecil jadi dede jangan gitu juga. Jadi kita tetap dua-duanya kita rangkul bahwa kita kasih penjelasan dulu. Ade jangan gitu ya, sama ade harus akur, harus kasih mainan, jangan diambil, ini kan punya dede, kakak yang ini gitu. Itu juga udah sih dilakuin sering juga, tapi mungkin karena anaknya belum ngerti, jadi ya sedikit lah kasih pengertian. Adul sama Kang itu ini maksudnya pesan-pesan buat dulur ya, buat subscriber semuanya. Jadi mengurus anak itu sebaiknya seperti apa gitu, apakah dengan cara keras atau dengan cara lembut? Pesan-pesan aja terakhir buat subscriber, mau dari Kang Adul apa Kang Ujo? Saya mah sih kalau cara mendidik anak ya, kalau saya mah secara kalau kasar, secara lembut gitu. Maksudnya tergantung kondisi lah, tergantung situasi. Kalau sekarang anaknya lagi rewel, saya suka dengan lembut. Ya kalau udah bisa diajak ngobrol ya ngobrol aja. Ajak ngobrol dulu, mungkin gitu ya. Maksudnya kita turutin kemauan anaknya. Gitu. Kalau misalkan anaknya lagi rewel ya,
kalau lagi pengen apa, kalau lagi susah misalkan anaknya pengen makan yang pedas, kan biasanya kalau orang tua tuh jangan makan pedas nanti sakit perut. Nah, kalau saya mah enggak, udah aja sina apa Sina karasaeun. sina makan itu nanti juga kerasa gitu. Akhirnya saya kasih penjelasan, nah dek Jadi tahu itu tahu pedas tuh kayak gimana. balas ke atas itu lah. Oke dulur-dulur, jadi gitu ya bincang-bincang tentang cinta kepada anak ya. Kita mungkin sesuai dengan pengalaman apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan terhadap anak. Ya jadi ke anak itu ya lihat situasi dan kondisi bagaimana umur anak tersebut ya. Ya. Kayak gitu. Jadi beda umur beda perlakuan. Kesimpulannya adalah cintai seorang anak dari orang tua supaya anak itu ketika tumbuh dewasa penuh dengan cintanya itu larinya pasti ke orang tua. Oke gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tilu Pemuda Baheula. Bye bye.